Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabit bin Qais adalah juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus juru bicara Islam. Kalimat dan kata-kata yang dikemukakannya kuat, padat, tegas dan mempesona. Selain itu Sabit juga terkenal sebagai pria berpenampilan rapi, busananya modis dan terkesan mewah, sehingga yang memandangnya seketika jatuh terkesima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menguji ketangkasannya dalam bertutur kata. Pada saat itu, rombongan orang dari Bani Tamim datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud ingin menunjukkan kebolehan juru bicara mereka. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memerintahkan Utarid bin Hajib, sang juru bicara, untuk mengemukakan sesuatu. Setelah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sabit bin Qais untuk berdiri dan menyampaikan sesuatu pula. Dengan tenang dan hikmat Sabit berdiri menghadap ke arah mereka. Sabit memulai kalimatnya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Langit dan bumi adalah ciptaannya, dan titahnya telah berlaku padanya. Ilmunya meliputi kerajaannya, tidak satupun yang ada, kecuali karunia-Nya. Kemudian dengan kadratnya juga, dijadikannya kita golongan dan bangsa-bangsa. Dan Dia telah memilih dari makhluknya yang terbaik sebagai Rasul-Nya. Berketurunan, wibawa, jujur, dibekali Al-Quran, dibenahi amanah, membimbing ke jalan persatuan umat. Sabit melanjutkan, dialah pilihan Allah dari yang ada di alam semesta. Kemudian ia menyeru manusia agar beriman kepadanya, maka berimanlah orang-orang yang termulia keturunannya, dan yang paling baik amal perbuatannya. Dan setelah itu, kami orang-orang Ansar adalah yang pertama pula memperkenankan seruannya. Kami adalah pembela-pembela agama Allah subhanahu wa ta'ala dan penyokong-penyokong Rasul-Nya. Kalimat tersebut meluncur fasih dari kedua celah bibir orang yang disayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga rombongan dari Bani Tamim tadi terkagum-kagum dan tidak dapat menolak rasa hormat. Ketika turun ayat, sesungguhnya Allah tidak suka pada setiap orang yang congkak dan sombong. Quran Surah Luqman 18. Sabit menutup pintu dan menangis. Lama sekali ia tidak beranjak dari posisinya, sehingga berita perihalnya sampai pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau segera mengutus sahabat untuk memanggilnya. Di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sabit pun berkata, "Ya Rasulullah, aku senang kepada pakaian yang indah, dan kasur yang bagus, dan sungguh aku takut dengan ini akan menjadi orang yang congkak dan sombong." Sambil tertawa senang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Engkau tidaklah termasuk dalam golongan mereka itu, bahkan engkau hidup dengan kebaikan, dan mati dengan kebaikan, dan engkau akan masuk surga." Mendengar jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, hati Sabit menjadi tenang kembali. Namun pada saat turun wahyu yang lain lagi, Sabit kembali menutup daun pintu rumahnya rapat-rapat. "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian angkat suara melebihi suara Nabi dan janganlah kalian berkata kepada Nabi dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Karena dengan demikian amalan kalian akan gugur, sedang kalian tidak menyadarinya." Quran Surah Al-Hujarat 2. Sabit sangat menyadari kalau selama ini ialah orang yang bersuara paling keras di antara yang lain di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia khawatir jangan-jangan apa yang telah dilakukannya akan menghanguskan amal ibadahnya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Sabit yang sudah lama tak kunjung muncul, didapati informasi kalau dia kembali sedang mengurung diri di rumahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk memanggilnya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyai mengapa dirinya tidak pernah muncul, Sabit dengan penuh rasa khawatir menjawab, "Sesungguhnya aku ini seorang manusia yang keras suara. Dan sesungguhnya aku pernah meninggikan suaraku dari suaramu wahai Rasulullah. Karena itu tentulah amalanku menjadi gugur dan aku termasuk calon penghuni neraka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau tidaklah termasuk salah seorang di antara mereka, bahkan engkau hidup terpuji, dan nanti akan berperang sampai syahid, hingga Allah akan memasukkanmu ke dalam surga." Syahid di medan perang dan meninggalkan wasiat lewat mimpi. Apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sabit bin Qais rupanya benar terbukti. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam yang hidup di bawah kekhalifahan Abu Bakar dikagetkan dengan insiden Yamamah.
Serangan pemberontakan secara tiba-tiba dilancarkan oleh Musailamah al-Kazzab. Umat Islam tidak memiliki persiapan dan hanya mampu bertahan dari gempuran pemberontak. Sabit bin Qais pada saat pertempuran itu bertindak sebagai pemegang panji-panji, bendera Ansar. Beliau bersama dengan Salim Maula Abi Hujaifah, pembawa panji-panji Muhajirin, berusaha bertahan dengan cara menggali pasir. Mereka berdua menanam setengah badannya dalam timbunan pasir, menyisakan kepala dan kedua tangan mereka yang tetap kokoh mengibarkan panji-panji bendera Ansar dan Muhajirin. Pertempuran yang tak seimbang, pada akhirnya menjadikan mereka berdua gugur sebagai syuhada yang mempertahankan panji-panji tetap dalam genggaman tangan. Pada saat Sabit bin Qais gugur di medan laga, ada seorang yang baru masuk Islam melintas di dekat jasad beliau. Orang itu tergiur dengan baju besi yang masih menempel di badan Sabit, lalu mengambilnya untuk dimiliki. Supaya tidak terlacak, baju besi milik Sabit bin Qais itu dibawa pulang dan disimpannya di bawah periuk besar yang ditutup pelana unta. Perang Yamamah usai dan jasad Sabit bin Qais dimasukkan ke dalam liang lahat oleh Abdullah bin Ubaidillah al-Ansari. Dalam hadits riwayat Al-Baihaqi, disebutkan bahwa ketika Abdullah bin Ubaidillah dan sahabat lainnya memasukkan ke liang lahat, mereka mendengar jasad Sabit bin Qais itu berkata, "Muhammad adalah utusan Allah, Abu Bakar itu orang yang terpercaya, Umar itu seorang syahid dan Utsman itu orang yang baik lagi penyayang." Pengalaman Abdullah bin Ubaidillah ini tentang seorang jubir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah wafat tapi tetap berkomunikasi dengan orang hidup adalah bukan satu-satunya. Dikisahkan Sabit datang dalam tidur seorang muslim dan berkata padanya, "Aku hendak mewasiatkan kepadamu satu wasiat, tapi jangan sampai kau katakan bahwa ini hanya mimpi lalu kamu sia-siakan." Sewaktu aku gugur sebagai syahid, lewat ke dekatku seseorang muslim lalu diambilnya baju besiku. Rumahnya sangat jauh, orang tersebut memiliki kuda, kepalanya mendongak ke atas seakan-akan tertarik tali kekangnya. Baju besi itu disimpan ditutupi sebuah periuk besar, dan periuk itu ditutupi pelana unta. "Pergilah kepada Khalid, minta ia untuk mengirimkan orang mengambilnya. Kemudian apabila kamu sampai ke kota Madinah menghadap Khalifah Abu Bakar, katakan kepadanya bahwa aku mempunyai utang sekian banyaknya, aku mohon agar ia bersedia membayarnya." Maka sewaktu laki-laki itu terbangun dari tidurnya, ia langsung menghadap kepada Khalid bin Walid, lalu diceritakannya lah mimpi itu. Khalid pun mengirimkan untuk mencari dan mengambil baju besi itu, lalu menemukannya sebagaimana digambarkan dengan sempurna oleh Sabit. Lalu setelah kaum muslimin pulang kembali ke Madinah, orang tadi menceritakan mimpinya kepada Khalifah. Beliau pun melaksanakan wasiat jubir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah wafat tersebut. Sabit bin Qais berhasil mencapai kedudukan puncak sebagai juru bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pahlawan perang. Jiwanya selalu ingin kembali menghadap Allah dan di barisan depan untuk membela Islam ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.